Yang terhormat Bapak Ibu Guru Senior dan juga Bapak Ibu Guru, Bapak Penjaga, dan semua yang hadir di sini. Untuk apa kita berkumpul di sini? Kita ucapkan dulu kepada Ibu Orin Mariati SPD dan Bapak Ganjar, Bapak Muhammad Ganjar Ludina SPD, yang mana beliau adalah sebagai apa nih, peserta guru penggerak angkatan 7. Sebelumnya ya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini, hari Kamis tanggal 24 Januari 2023, di penghujung bulan Januari di tahun baru ya. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Untuk yang tidak bisa berkumpul karena sakit atau karena ada halangan apapun, kita doakan semoga cepat sembuh dan semoga halangannya menjadikan lancar gitu ya. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya, seperti tadi sudah saya katakan bahwa untuk apa acara ini adalah untuk bahwa beliau-beliau yang menjadi mahasiswa guru penggerak angkatan 7 ini harus melaksanakan seminar, betul ya? Harus melaksanakan seminar untuk tugas modul 1.4 program guru penggerak angkatan 7, yang mana beliau-beliau ini akan membawakan seminar yang berjudul Budaya Positif di Sekolah. Untuk mempercepat waktu, untuk pembukaan saya cukupkan, dan selanjutnya mangga untuk penyaji 1 akan dibawakan oleh Orin Mariati SPD. Silahkan, tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan seminar budaya positif aksi nyata modul 1.4. Untuk mengefektifkan waktu, saya selaku penyaji pertama akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama rekan sejawat saya. Tokoh KHD atau kita mengenal dengan nama Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan yang ada di Indonesia, melalui trilogi pendidikan menyampaikan bahwa pada dasarnya pendidikan adalah menuntun anak didik atau siswa, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat alam ataupun kodrat zaman yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ibarat petani, kita sebagai guru harus mampu menyebarkan benih atau bibit padi, tetapi tidak bisa memaksakan bibit padi tersebut menjadi tanaman yang lain. Sehingga guru harus mampu menuntun siswa supaya dapat mengoptimalkan setiap potensi yang berbeda-beda yang dimiliki oleh siswa. Jadi kita tidak boleh memaksakan bakat dan minat siswa dengan yang kita inginkan, tetapi harus berdasarkan kodrat alam maupun kodrat zaman.
Adapun konsep budaya positif yaitu disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi yang baik tentang perilaku yang efektif antara guru dan anak didik. Lanjut, Neng. Konkret disiplin positif yaitu menciptakan sebuah lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan untuk siswa sehingga dapat memberikan kesempatan kepada siswa dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap pembelajaran dengan baik. Selain itu, siswa juga dapat menghilangkan rasa takut yang ada dalam dirinya sehingga mereka di sekolah merasa aman dan nyaman. Murid dapat belajar dengan rasa tenang tanpa tekanan. Menjadikan murid menjadi orang yang mereka inginkan, bukan yang kita inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Memiliki motivasi intrinsik yang ada pada diri siswa yang berdampak dalam jangka panjang, tidak terpengaruh dengan adanya hukuman ataupun pemberian hadiah. Tindakan yang berupa positif atau negatif itu dapat menimbulkan suatu efek. Yang pertama yaitu kebutuhan. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia yang dimiliki oleh setiap orang. Motivasi yaitu untuk menghindari hukuman. Yang kedua ingin mendapatkan penghargaan. Dan yang ketiga menghargai diri sendiri. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup, nah itu yang paling penting. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima di dalam lingkungan di sekitarnya. Kemudian penguasaan, baik itu penguasaan materi maupun keterampilan. Kebebasan, jadi siswa dapat belajar sesuai dengan bakat minat, apalagi sekarang sesuai dengan kondisi kurikulum kita yaitu kurikulum merdeka. Yang terakhir kebutuhan dasar manusia yaitu bersifat kesenangan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, tetapi berdasarkan kesepakatan di dalam kelas antara guru dan peserta didik. Tidak boleh terlalu banyak supaya mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, ini ada contoh kasus yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, unyil tidur di dalam kelas. Nah, ini termasuk kebutuhan kebebasan. Usro mengambil makanan teman. Ini karena mungkin Usro tidak diberi uang oleh orang tuanya, jadi mungkin dia ingin bertahan hidup ya dengan karena pada saat istirahat dia lapar tetapi tidak punya uang untuk membeli, jadi dia mengambil makanan temannya. Kemudian 3, Utrit memukul meja di kelas. Nah, mungkin dia butuh pelampiasan untuk melampiaskan bakat dan minatnya. Yang keempat, Upin merasa senang karena teman-temannya takut padanya. Nah, ini punya kebutuhan kesenangan. Jadi kalau melihat orang lain takut, anak tersebut merasa senang karena dia merasa jago, orang lain takut kepada dirinya. Yang kelima, Ipin tidak mau berteman dengan orang yang berkata kasar. Nah, ini termasuk kebutuhan kasih sayang. Jadi anak tersebut ingin berteman dengan teman yang satu frekuensi dengan dirinya, jadi dia merasa nyaman dengan teman yang berbicaranya sopan dan lemah lembut. Jika tindakan siswa negatif,
guru biasanya memberikan hukuman ataupun konsekuensi. Nah, apabila tindakan yang dilakukan siswa bersifat positif, maka guru memberikan penghargaan. Hukuman. Kalau hukuman ini bersifat langsung atau spontanitas, tidak terencana. Kemudian satu arah, jadi guru memberikan hukuman, anaknya hanya dia mengikuti hukuman yang diberikan oleh guru. Kemudian murid hanya bisa menerima dengan legowo apa yang diberikan hukuman oleh guru. Kemudian tidak ada kesepakatan kelas yang di dalamnya ada kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian tidak adanya toleransi antara sanksi dan kesalahan. Misalnya kalau kesalahannya siswa tidak mengumpulkan tugas, malah diberikan hukuman membersihkan toilet, padahal itu tidak ada hubungannya. Harusnya kalau siswa tidak mengumpulkan tugas, nah nanti siswa diberikan hukumannya yang ada hubungannya dengan pengumpulan tugas tersebut. Kemudian dalam bentuk fisik maupun psikis, misalnya disuruh berdiri di depan kelas sambil menjewer telinganya, kemudian dihukum dengan berdiri di depan halaman sekolah, misalnya dengan dekat itu lapangan upacara dengan hormat ke bendera. Nah, itu kan tidak sesuai dan itu lebih ke fisik. Nanti fisik anak akan merasa tersakiti dan akan menjadi trauma yang mendalam di masa depan. Kemudian konsekuensi, kalau konsekuensi ini sudah terencana, jadi sudah disusun dengan lebih baik, jadi tidak spontanitas tetapi direncanakan dulu. Kemudian adanya kesepakatan kelas antara guru dan siswa, jadi siswa dan guru itu sudah di belakangnya sudah bisa membuat keyakinan kelas. Nah, kalau ada yang melakukan kesalahan seperti ini, bagaimana nanti konsekuensinya? Jadi tidak spontan. Kemudian adanya hubungan antara sanksi dan kesalahan. Misalnya tadi kan siswa tidak mengumpulkan tugas, nah nanti konsekuensinya siswa diberikan tugas tambahan untuk melengkapi tugas yang belum dikumpulkan oleh siswa tersebut. Hukuman atau konsekuensi, yang pertama, anak ribut di kelas maka akan didenda. Nah, ini namanya atau termasuk hukuman. Kemudian anak tidak mengerjakan PR, disuruh lari keliling lapangan, misalnya keliling lapangan selama 3 keliling gitu. Itu termasuk juga hukuman. Nah, kalau anak kehilangan waktu 10 menit untuk istirahat karena terlambat masuk kelas 10 menit, ini termasuknya konsekuensi. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki dan memegang telinga, ini termasuk hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini termasuk konsekuensi yang diterima oleh siswa tersebut. Adapun posisi kontrol guru, yaitu ada 5. Nah, yang saya rasakan di dalam kelas yang saya hadapi, saya lebih ke menjadi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Jadi kalau siswa melakukan kesalahan, biasanya diberikan hukuman. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, jadi siswa apabila melakukan kesalahan, saya kadang berkata, oh tidak mengerjakan tugas ya, berarti tugas dari ibu tidak penting ya untuk dikerjakan. Makanya misalnya siswa yang tidak mengerjakan tersebut misalnya Rapa ya, berarti Rapa itu tidak menghormati ibu sebagai guru, jadi Rapa tidak mau mengerjakan tugas ibu. Nah, itu berarti posisi kontrolnya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kalau penghukum berarti menghukum baik itu yang sesuai dengan yang dilakukan kesalahannya ataupun yang tidak sesuai. Nah, itu baru 2 ya. Kemudian 3 sebagai teman, posisi kontrolnya, yaitu pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendapatnya sendiri. Jadi misalnya kalau siswa tidak mengerjakan tugas, didekati siswa tersebut, kenapa tidak mengumpulkan tugas? Apakah ibu pada saat menerangkan
materi tersebut, apakah kamu tidak paham dengan penjelasan dari ibu? Jadi anak-anak didekati kita selaku teman. Kemudian pemantau, guru bersuara datar, tidak emosional ya, jadi biasa saja. Kemudian tidak bersenda gurau, serta mengarahkan murid pada peraturan ataupun konsekuensi. Guru harus selalu memantau saat murid diberikan sanksi. Nah, kalau ini pemantau. Yang terakhir, nah ini posisi kontrol guru yang lebih baik, yang lebih efektif dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi siswa, yaitu sebagai manajer. Guru bersuara netral, jadi tidak marah-marah, kemudian tidak bersenda gurau, dan juga tidak terlalu ramah. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang akan membuka pikiran muridnya, dan guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Adapun langkah atau upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk menciptakan suatu budaya yang positif? Yang pertama, guru harus mempunyai visi atau impian. Nanti anak didik kita itu impiannya atau visinya akan seperti apa? Kemudian seperti apa kelas yang dicita-citakan oleh guru dan oleh murid? Kedua, nilai-nilai positif apa saja yang harus dimiliki anak yang bisa digunakan sebagai pegangan hidupnya pada saat ini dan masa yang akan datang. Tiga, membuat keyakinan kelas bersama siswa, jadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Yang keempat, melaksanakan segitiga restitusi. Untuk penyaji selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Ganjar. Ibu. Laksanakan akan banyak positifnya, betul ya? Di antaranya yaitu antara konsekuensi dan hukuman. Kan kadang-kadang kita nggak tahu tuh mana yang konsekuensi atau mana yang hukuman. Insya Allah. Terima kasih ya Bu Arin Mariati yang telah menyampaikan. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan untuk penyanyi kedua yaitu Muhammad Ganjar Lugina. Tepuk tangan dong, boleh aplaus buat kedua-duanya. Mudah-mudahan lebih seru lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Ganjar, panggilannya Bapak Ganjar. Mangga, waktu snap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan apa yang telah saya lakukan, apa yang telah saya diskusikan bersama rekan saya Ibu Oren ya, dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sumedang. Yang terhormat Ibu Guru Senior SD Negeri Sirnasari, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru beserta staf SD Negeri Sirnasari yang berbahagia. Marilah kita pertama-tama panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kesempatan seminar ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, juga kepada umatnya yang senantiasa taat ajarannya sampai dengan yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam sesi sebelumnya, rekan saya yang sangat luar biasa telah menyampaikan begitu rinci apa yang beliau telah temukan, apa yang telah beliau pelajari dalam modul guru penggerak ini. Dimulai dari pertama dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang kita ketahui ya sebagai bapak pendidikan nasional ya, yang hari lahirnya itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei. Oke, mudah-mudahan kita sebagai guru ya senantiasa menjadi guru yang mempesona ya.
guru yang senantiasa mengamalkan apa yang dikonsepkan, apa yang disampaikan oleh Ki Hajar dalam kata tersebut. Ya, tadi Ibu Orin juga sudah menyampaikan ya ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia, tak terkecuali oleh siswa. Jadi kebutuhan dasar itu harus terpenuhi ya, agar siswa tersebut dapat belajar agar hidup selaras dengan masyarakat. Nah, berikutnya dalam implementasinya ya untuk kebutuhan dasar beserta teori motivasi ataupun kebutuhan yang lainnya ada nilai-nilai positif yang bersifat universal ya. Terlebih lagi kita sekarang sedang gencar-gencarnya mengimplementasikan kurikulum merdeka ya. Dalam kurikulum merdeka itu kan ada profil pelajar Pancasila yang kita gaungkan. Yang pertama itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Jadi ini merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Yang kedua itu ada mandiri. Yang ketiga ada bernalar kritis. Keempat berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ya, mungkin ini ada lagunya ya. Mungkin dari beberapa guru juga sudah biasanya mengamalkannya di kelas agar siswa menjadi lebih semangat, agar siswa lebih menjadi Pancasilais lagi. Ya, ayo kita coba nyanyi sama-sama ya untuk ini. Oke. Puntennya Ibu Bapak Guru. Tati. Ya lebih semangat. Oke ya. Nadanya menggunakan nada naik beca ya. Oke siap. 1, 2, 3. Jar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berkreatif. Coba. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Terima kasih Ibu Bapak Guru yang luar biasa. Baik, dilanjutkan. Nah ini ada salah satu yang telah kami kerjakan ya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sumedang. Salah satunya adalah membuat keyakinan kelas seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Orin sebelumnya, bahwa keyakinan kelas itu tidak sama dengan peraturan ya. Kalau peraturan itu lebih menjustifikasi, lebih lebih kaku lah. Tapi di sini itu untuk keyakinan kelas itu secara kasarnya itu adalah kesepakatan antara guru dan muridnya dengan kata-kata yang positif, dengan kata-kata yang lebih halus ya. Yang pertama itu dalam membuatnya, tanyakan kepada murid kelas apa sih yang mereka inginkan ya. Jadi tidak serta-merta guru menginginkan seperti A kelas ini, tapi ternyata siswanya dia nggak maunya kayak B gitu. Jadi kita ada diskusi lah sama siswa. Yang kedua yaitu mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Tanyakanlah kepada mereka apa sih yang mereka inginkan ya, kesepakatan apa yang mereka sanggup untuk melaksanakan itu. Yang berikutnya adalah mereka menuliskannya pada kertas dan menuliskannya satu persatu di papan tulis ya, atau menempelkannya pada dinding. Dan terakhir, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyepakatinya bersama. Nah, untuk saya di kelas 5A itu kebetulan langsung saya tempel di dinding ya, di dekat kaca jendela, dekat kebun mui. Kebun sambal, supaya lebih kelihatan. Jadi ditempel agar terbaca oleh siswanya setiap hari. Ketika melihat itu, itu adalah keyakinan kelas yang telah saya sepakati bersama yang harus saya laksanakan. Ada 7 komponen untuk keyakinan kelas 5A. Bisa di next.
Nah ini ya, ada contohnya, mudah-mudahan ibu bapak bisa memberikan yang lebih baik ya daripada ini, memberikan yang lebih positif demi kemajuan sekolah kita. Oke, yang pertama itu adalah katakannya saya bertanggung jawab melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Ya, kalau dibuat kata peraturan kan satu harus melaksanakan piket, kan beda sama saya bertanggung jawab melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Kata-katanya lebih halus, namun sama bernada positif. Yang kedua adalah saya adalah orang jujur dalam berkata dan bertindak. Oh ya, saya itu harus selalu jujur nih, kata sesuai itu. Tidak lagi kalau dipaksa peraturan di kelas, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kan itu lebih tegas. Namun kesannya itu agak sedikit memaksa. Ya. Tapi kalau ini lebih halus ya, lebih friendly dan sebagainya. Yang berikutnya, saya memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Oh, berarti saya itu harus selalu nolong nih kalau ada teman yang kesulitan. Tapi kalau ulangan jangan ya, jangan ditolong. Yang berikutnya itu, saya siap menjaga ketertiban dan keamanan kelas. Nah, berarti jangan ribut di kelas, jangan membuat gaduh, membuat suasana kelas menjadi tidak harmonis, tidak nyaman, ataupun tidak kondusif. Lalu saya siap belajar dengan sungguh-sungguh demi masa depan. Nah, ini merupakan salah satu kata-kata pemantik ya, agar mereka itu semangat untuk belajar tanpa paksaan. Berikutnya adalah saya selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Dengan kata saya selalu, secara tidak langsung nih saya harus ngumpulin tugas, ngerjain tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Gak boleh molor, gak boleh leha-leha ya untuk mengerjakan tugas. Dan terakhir, saya harus menjadi orang yang hebat ya, hebat sesuai dengan moto sekolah Sirnasari ya. Sirnasari itu adalah hebat, yaitu harmonis, edukatif, berkarakter, akuntabel, dan terukur. Bisa di Oke. Nah, mengapa sih harus restitusi yang tadi disampaikan oleh Bu Arin? Proses kolaborasi antara guru dan murid itu mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang mereka temukan dengan sendirinya ya. Karena restitusi itu adalah bukan menebus kesalahan, karena memperbaiki hubungan ya, tawaran bukan paksaan ya, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, fokus pada karakter, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi secara umum itu, jika ada murid ataupun siswa yang berbuat salah, jangan kamu salah A, kamu salah B. Jadi guru tidak berkata demikian, tapi siswa sendiri yang dituntun oleh beberapa pertanyaan guru, dia itu mengakui sendiri, oh ternyata saya itu berbuat kesalahan. Jadi apa sih yang harus saya lakukan? Bagaimana solusinya agar saya tidak mengulangi kesalahan tersebut di masa yang akan datang? Jadi guru tidak langsung, kamu salah, kamu dihukum. Tidak seperti itu. Oke, dilanjutkan. Nah, ini ada skenario ya. Maksudnya skenario itu, jadi seakan-akan memang kasus ini telah terjadi di kelas, tapi sesuai dengan mungkin kami sesuai tuntutan modul ya, membuat skenario ini untuk dijadikan bahan pertimbangan, bahan solusi bersama ya. Baik, untuk skenario pertama ini ada di kelasnya Ibu Orin, bisa disampaikan. Maksudnya dibacanya? Ya, pemaparan konten materinya saya cukup sekian. Nanti mungkin dilanjut untuk kasus-kasus berikutnya. Terima kasih atas perhatian. Aplaus dong untuk Bapak Ganjar. Ya, alhamdulillah pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Ganjar sudah selesai mungkin ya. Nanti ada pembacaan skenario dari penyaji pertama tadi. Tapi belum ditutup ya. Demikian tadi pemaparan budaya positif di sekolah ya, yang disampaikan oleh yang penyaji pertama Bu Orin Mariati SPD, dan yang kedua adalah Bapak Muhammad Ganjar Lugina SPD selaku guru di SDN Sirnasari, dan juga mungkin sebagai peserta atau bisa dibilang mahasiswa ya, mahasiswa PPG Guru Penggerak Angkatan 7, di mana beliau-beliau ini sedang melaksanakan aksi nyata sebagai tugas ya,
sebagai tugas dari tempat PPG-nya, apa sih namanya? CGP, calon guru penggerak. Iya. Yang mana tadi mengambil judul budaya positif di sekolah, yang alhamdulillah setelah Bapak Muhammad Ganjar menyampaikannya, yang saya tangkap adalah ada satu kata, yaitu harmonis, ya, harmonis. Mudah-mudahan kita juga harmonis, guru dengan siswa menjadi harmonis, ya. Dan untuk selanjutnya ada skenario ini yang akan dibawakan oleh Bu Orin. Mangga Bu Orin, tepuk tangan dong untuk Bu Orin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi pada saat saya menyampaikan penyajian materi, saya menyinggung soal segitiga restitusi. Nah, adapun skenario-nya saya ambil dari salah satu skenario yang saya buat. Sebenarnya kejadian ini ada di dalam kelas, tetapi lebih disusun supaya lebih sistematis dan terencana. Kemudian skenario-nya judulnya itu Daniel yang tidak mengumpulkan tugas. Hari Selasa, ibu guru tidak bisa mengajar di kelas 4A karena harus mengikuti rapat penting di KKG. Ibu guru memberikan tugas kepada siswa agar kelas tidak kosong. Namun, Daniel tidak selesai mengerjakan tugas tersebut. Akhirnya, pada saat pengumpulan tugas, Daniel tidak mengumpulkan tugasnya. Keesokan harinya, pada saat ibu guru sedang mengoreksi tugas yang telah dikumpulkan oleh siswa, ibu guru menemukan satu anak yang tidak mengumpulkan tugas, yaitu Daniel. Padahal hari Selasa dilihat dari daftar kehadiran siswa, Daniel masuk sekolah. Saat istirahat, ibu guru pun memanggil Daniel untuk klarifikasi permasalahan tersebut. Daniel mengemukakan alasannya mengapa tidak mengumpulkan tugas. Ini fotonya pada saat saya melaksanakan proses segitiga restitusi. Di dalam praktik segitiga restitusi itu ada 3 tahapan pelaksanaan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi siswa diajak berdialog supaya siswa merasa aman dan nyaman, sehingga siswa nanti dapat mengemukakan alasannya mengapa anak tersebut tidak mengumpulkan tugas. Nah, ini dialognya. Selamat pagi Daniel, selamat pagi Bu. Kamu tahu mengapa dipanggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan pengumpulan tugas? Ya, benar. Tapi kemarin kamu masuk sekolah kan? Iya Bu, saya masuk sekolah tapi tidak mengumpulkan tugas. Nah, ini dialog ini termasuk menstabilkan identitas dalam permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Kedua, tahapannya yaitu validasi kesalahan. Jadi guru tidak menjudge bahwa dia salah, tetapi diajak berdialog. Iya benar, tapi kemarin kamu masuk sekolah, kemudian Daniel juga tadi kan sudah menjawab masuk tapi tidak mengumpulkan tugas. Jadi untuk memvalidasi kesalahannya, siswa tidak langsung dipersalahkan, tetapi guru bisa berbicara seperti ini. Daniel, semua orang pernah melakukan kesalahan termasuk ibu sendiri. Namun, setiap tindakan kita itu pasti ada alasannya. Kira-kira, mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Nah, kemudian Daniel menjawab, saya mengerjakan tugas dulu, tetapi belum selesai. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Jadi dia mengakui tindakannya itu salah. Ini tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh guru dan siswa. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Iya masih Bu. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Belum. Kemudian guru bisa bertanya lagi, keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab Bu. Nah kemudian guru bisa berbicara, ya ternyata kamu masih ingat dengan keyakinan kelas itu bertanggung jawab. Apakah kamu punya solusi untuk masalah ini?
Jadi siswa diajak berdiskusi supaya siswa tersebut nyaman dan bisa mengemukakan solusinya. Ya Bu, saya minta maaf. Jadi dengan sendirinya siswa tersebut merasa bersalah tanpa kita harus memaki-maki atau mengucapkan kata yang kasar. Tapi anak meminta maaf dengan sendirinya. Ya Bu, saya minta maaf karena belum mengumpulkan tugas. Saya akan menyelesaikan tugas dan mengumpulkannya besok. Baik, Ibu apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali ke kelas. Nah itu tindakan segitiga restitusi yang telah saya laksanakan di kelas 4A. Untuk skenario kasus yang selanjutnya dipersilakan ke Podalia. Sebelum ke moderator dulu atau langsung? Langsung aja ya. Terima kasih pada Bu Amin sebagai penyaji 1 ya. Ini ada skenario untuk segitiga restitusi yang hampir sama yang dikemukakan oleh Bu Amin, bahwa dalam melakukan segitiga restitusi yang pertama tadi ada menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas yang setelah disepakati bersama. Nah ini mungkin ada skenario ya, maksudnya skenario ini kejadian yang biasanya atau lumrah terjadi di kelas sebagai suatu permasalahan yang akan kita selesaikan dengan segitiga restitusi tersebut. Baik, bisa dibaik. Nah, ini bisa dilihat ya, ini ceritanya ketika sedang berlangsung penilaian akhir semester ya, terlihat seorang murid yang bernama Udin ya, itu bukan sebenarnya sedang menyontek ke buku pelajaran. Ini ketika PAS kemarin. Nah itu ada Udin ya, yang duduknya paling belakang tuh. Ya bukan nama sebenarnya ya, itu samaran. Ya kelihatannya sedang menyontek ke buku pelajaran kayaknya tuh. Ya, santai sekali dia. Nah itu ya sebagai suatu masalah bisa dilanjut. Nah lalu siswa tersebut yang bernama Udin oleh gurunya itu dipanggil ya. Ini ada dialognya. Udin, tadi Bapak lihat ketika sedang PAS kamu seperti menyontek ya ke buku pelajaran. Nah ini pada tahapan menstabilkan identitas. Maksudnya stabilkan identitas itu jangan langsung menganggap siswa itu salah nih, kamu salah, kamu kesini, kamu tadi nyontek salah ya, break gitu enggak ya. Lalu siswanya berkata tidak kok Pak. Lalu gurunya berkata lagi, coba kamu berkata jujur, Bapak tidak akan marah, tenang saja ya. Lalu siswa tersebut jawab kembali, memang siapa yang mengadu ke Bapak? Tidak ada seorang pun yang mengadu ke Bapak, tapi Bapak lihat sendiri, kamu melihat buku pelajaran ketika sedang PAS. Ayolah jujur, Bapak tidak akan marah atau memberitahu orang tuamu. Jadi tidak langsung menyalahkan siswa tersebut. Baik, bisa dilanjut. Nah, yang berikutnya adalah validasi kesalahan. Ini udah mulai mengangkat kesalahan apa yang dilakukan oleh siswa tersebut secara tidak langsung. Siswa berkata, iya Pak, maaf, saya semalaman tidak belajar karena diajak teman-teman untuk bermain game online. Kalau tidak ikutan nanti gak akan dimusuhi itu oleh mereka. Lalu gurunya berkata, nah lebih baik berkata jujur daripada berbohong dengan 1000 alasan. Iya Pak, saya lupa materi pelajaran yang telah diajarkan. Saya takut dimarahi ibu kalau hasil PAS-nya jelek. Bapak mengerti kekhawatiran kamu. Namun sekarang Bapak tanya, apakah tindakan yang telah kamu lakukan itu benar? Tidak Pak. Nah akhirnya kan siswa sendiri yang mengakui bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah salah. Bisa dilanjutkan. Baik, untuk tahap berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah sekarang kamu tahu bahwa tindakan yang telah kamu lakukan itu tidak sesuai dengan peraturan di kelas kita. Pada awal masuk kelas 5 sudah membuat kesepakatan bahwa ketika sedang tes atau penilaian itu tidak boleh menyontek ya. Iya Pak, saya mengerti tindakan yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan peraturan kelas.
Baik, kamu telah menyadari bahwa tindakan yang kamu lakukan itu tidak benar. Menurut kamu, seharusnya ketika PAS itu bagaimana? Mengerjakan dengan jujur kan, apapun hasilnya. Ya, jujur itu sebagai salah satu keyakinan kelas yang telah dibuat, ya, telah ditonton. Saya akan belajar, Bapak apresiasi terhadap kejujuran kamu untuk mengakui kesalahan. Lantas, apa upaya yang akan kamu lakukan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi? Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh agar mampu mengerjakan soal dengan baik dan hasilnya dapat dibanggakan. Bagus, kamu adalah siswa yang memiliki banyak talenta. Kembangkan bakatmu dan jadilah orang yang sukses di kemudian hari. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi di akhirnya itu harus memberikan sebuah motivasi, ya, agar keluarlah motivasi intrinsik dari siswa tersebut tanpa dipaksa oleh siapapun. Nah ini ya ada beberapa contoh pertanyaan ya. Untuk redaksi kalimatnya mungkin dapat dikembangkan sendiri ya, tergantung dengan situasi dan keadaan kelasnya, siswa yang dihadapi juga. Jadi satu siswa tidak bisa disamakan dengan siswa yang lainnya untuk redaksi kalimatnya karena memiliki perkembangan mental emosional juga yang berbeda ya. Apalagi untuk kelas rendah ya, tidak bisa digunakan kata-kata yang baku seperti ini kan, mereka malah jadi bingung seperti ini ya. Jadi harus mungkin lebih halus ya, lebih keibuan ataupun dengan bahasa sehari-hari anak. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pertanyaan yang dapat diajukan itu, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya pernah melakukan kesalahan yang serupa ya, dan lain sebagainya. Untuk validasi tindakan ya, kamu pasti punya alasan berbuat seperti ini, kamu patut bangga, kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini, dan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang ya. Jadi ketika ada kesalahan berarti harus ditimpa lagi dengan hal yang positif. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang dapat diajukan yaitu keyakinan atau peraturan kelas seperti apa yang telah kita sepakati, apa yang kamu perbuat yang sesuai dengan keyakinan kelas, dan menurutmu bagaimana caranya kamu untuk memperbaikinya. Dan untuk refleksinya kami sepakat bahwa dari kegiatan membuat keyakinan kelas ya, dan proses segitiga restitusi yang telah dilakukan ya, bahwa kegiatan ini anak ini dapat membuat kesepakatan bersama tanpa paksaan dan menyadari kesalahan yang diperbuat secara sukarela. Akhirnya mereka menemukan solusi dengan sendirinya. Dan yang harus dikembangkan adalah menambah keahlian dalam mengelola pembelajaran yang menyenangkan, membentuk karakter anak didik yang mandiri dan memiliki motivasi intrinsik, serta menciptakan iklim sekolah yang positif dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki semua kelompok sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai penyaji. Untuk sesi berikutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemaparan sudah disampaikan dan dilengkapi dengan skenario. Tepuk tangan dong buat skenario-nya. Lucu ya. Ada dua orang yang cantik dan berwibawa telah membuat foto ya. Skenario-nya lengkap. Pun Bapak Ganjar begitu ganteng dan berwibawanya membawakan skenario yang diikuti oleh video ya. Ini skenario atau betul? Skenario bu, bohongan. Namanya si Udin, padahal Faujan ya, nggak apa-apa. Tadi sempat nanya sama Nenek, beneran nggak ini? Enggak, skenario judulnya aja skenario. Ya, skenario itu adalah ya diciptakan sama mereka. Alhamdulillah. Salut untuk mereka yang menjadi peserta atau mahasiswa CPG. Insya Allah kalau selesai mungkin lebih hebat lagi ya. Setuju ya ibu-ibu ya? Setuju. Mereka itu adalah hebat hoyong tapi terbiasa. Demikian tadi. Mungkin sekarang ke sesi pertanyaan ya. Dan saya akan menyimpulkan apa yang disampaikan dari pemaparan dan skenario tadi, bahwa budaya positif di sekolah itu yang akhirnya adalah membentuk kelas yang harmonis ya Pak, betul, harmonis antara guru dengan siswa, tidak ada
tidak ada marah-marahan lah gitulah urang oge pengen tayangnya. Cuman betul kata Pak Ganjar tadi bahwa kita sudah menyampaikan, sudah melaksanakan cuman dengan bahasa ibu ya, dengan bahasa sendiri, dengan bahasa Sunda. Karaos tadi oge ya. Dan kesimpulannya stabilkan identitas, validasi kesalahan, dialog interaktif, dan terakhir refleksi ya. Pemaparannya, penjelasannya sudah disampaikan tadi. Dan mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan tadi menjadikan kita lebih kaya ya, lebih kaya ilmu, lebih lengkap apa sih yang harus kita sampaikan ke anak-anak didik kita dengan judul budaya positif di sekolah. Intinya positif aja ya, positif dan akhirnya kembali lagi ke kita juga akan positif gitu ya. Alhamdulillah, mungkin tidak akan ada yang disampaikan lagi kan? Tidak ada yang akan disampaikan lagi kecuali di kesempatan-kesempatan yang akan datang mungkin ya. Untuk selanjutnya sekarang adalah sesi pertanyaan, katanya tanya jawab. Nanti ibu dan bapak yang bertanya, siapa yang menjawabnya? Yang menjawabnya yang memberi materi tadi ya, di antaranya Ibu Orin Mariati SPD dan Bapak Ganjar SPD Muhammad Ganjar Lugina SPD akan menjawab. Silahkan, bagaimana caranya? Termin satu atau satu termin berapa pertanyaan? 3. Boleh katanya 3 pertanyaan akan ditampung dulu. Siapa yang bertanya ibu-ibu? Siapa dulu? Ibu. Ditulis aja dulu, namanya ditulis. Ibu Ade Siti Jainab. Siapa coba? Ade Fitriani Siti Jainab SPD akan bertanya. Yang kedua? Oh iya. Silakan ya untuk pertanyaan. Perkenalkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fitriani Siti Jainab. Saya ingin bertanya setelah mendengarkan pemaparan dari Ibu Orin dengan Bapak Ganjar, sangat membuka wawasan saya. Tapi ada satu pertanyaan yang masih kalau merasa puas saya mungkin masih kurang puas. Bagaimana Bu cara yang paling efektif dalam mengimplementasikan budaya positif dan nilai keyakinan kelas? Begitu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Jawab atau ditampung dulu? Ditampung. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ella Jamila. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas pemaparan dari Bapak Ibu. Alhamdulillah berkat pemaparan yang Bapak Ibu sampaikan, ilmu saya jadi bertambah lagi. Izin bertanya Bapak Ibu, bagaimana cara mengimplementasikan teori motivasi, hukuman, penghargaan serta restitusi agar tidak ada dalam bertindak untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi siswa. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ade Siti Jainab yang telah menyampaikan pertanyaannya. Juga terima kasih kepada Bu Ella. Silahkan. Masih ada satu lagi? Ibu Ati kayaknya pengen bertanya dah. Culang-culangnya benten ya. Ibu Ibu Lydia, siapa sih? Ibu Linda mau menyampaikan pertanyaan? Ibu-ibu seniornya mau nggak, Bade? Berarti 2 saja pertanyaannya? Mangga, Bade jualan usaha.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator atas kesempatannya, dan terima kasih kepada dua guru sebagai penanya yang ingin mengetahui lebih luas dan lebih dalam lagi tentang materi budaya positif. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ade. Pertanyaannya, bagaimana cara yang paling efektif dalam mengimplementasikan budaya positif di sekolah? Adapun cara untuk menerapkannya, yaitu pertama dari diri kita sendiri dulu sebagai pendidik. Kita harus melaksanakan budaya positif tersebut sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dan sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Apabila kita sudah melaksanakan budaya positif, otomatis anak akan melihat, apalagi kita kan sebagai guru ya, perlu digugu dan ditiru. Berarti apabila melihat gurunya, oh ibu guru sudah disiplin dari soal waktu, kemudian dari cara mengajarnya, kemudian ibu guru semangat sekali dalam menyampaikan materi pelajarannya, kemudian ibu selalu kreatif dalam proses pembelajaran. Nah, nanti anak-anak pun akan meniru perilaku kita. Jadi yang paling penting dari diri sendiri, motivasi intrinsik ya. Jadi kita melaksanakan hal tersebut bukan karena ingin dipuji orang lain atau bukan karena ingin dinilai oleh kepala sekolah, tapi dari dalam diri sendiri ingin melakukan hal yang terbaik dalam hidup ini. Nah, itu berarti dari diri sendiri itu. Yang kemudian, yang kedua, kita harus berkorelasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat, bisa juga dengan komite dan masyarakat. Jadi kita bisa mengenalkan budaya positif yang ada di sekolah kita ke masyarakat ataupun ke yang ada di lingkungan sekitar, sehingga masyarakat jadi paham, jadi seperti ini budaya positif ini. Jadi lebih bagus, kemudian jadi anak-anak dan setiap warga sekolah menjadi lebih baik dan lebih terarah. Selain itu juga bisa mensosialisasikan budaya positif ini ke sekolah-sekolah yang lain, sehingga sekolah yang tidak ada calon guru penggeraknya jadi bisa mengetahui dan memahami yang termasuk budaya positif itu seperti apa, kemudian hal yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk menjadi seorang guru yang mempesona itu harus bagaimana. Nah, itu jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Ade. Barangkali Bapak Ganjar mau menambahkan? Sudah cukup. Sekarang bagaimana, lanjut ke pertanyaan kedua atau mau ke Ibu Moderator dulu? Lanjut. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua yang dari Bu Ellen. Bagaimana cara mengimplementasikan teori motivasi, ya, hukuman dan penghargaan. Yang terpenting itu dalam mengimplementasi motivasi, hukuman atau penghargaan itu adalah harus proporsional atau seimbang. Karena pada pelaksanaannya motivasi terbesar yang dimiliki oleh siswa itu adalah motivasi intrinsik yang akan berpengaruh kepada proses belajarnya. Jadi jika siswa sudah memiliki semangat, memiliki kemauan, ya, atas dasar diri sendiri, tidak ada motivasi dari luar, itu akan senantiasa konsisten. Ya. Berbeda jika ada paksaan atau tekanan dari luar. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan penghargaan yang ada penghargaan yang menghukum. Mungkin ini saya juga agak pertama kali melihat, membaca dan memahami itu agak sedikit aneh juga gitu. Tapi ternyata setelah dipelajari lebih dalam, oh iya juga ya, bisa seperti itu. Seperti ini ada, yang pertama itu ada motivasi. Motivasi itu seseorang memiliki motivasi bisa aja karena yang pertama itu menghindari hukuman. Ya. Seorang siswa misalkan berbuat baik, mengerjakan tugas,
itu tidak berdasar pada tanggung jawabnya, tapi karena takut dihukum oleh guru. Yang kedua, misalkan seorang siswa itu patuh atau disiplin karena ingin mendapatkan pujian, mendapatkan imbalan, kan bisa saja terjadi. Dan yang ketiga, motivasi itu ingin menunjukkan dirinya adalah diri yang pribadi yang baik, ya, pribadi yang bertanggung jawab. Nah, di sini saya akan membicarakan ada penghargaan yang menghukum. Misalkan seperti ini. Misalkan katakanlah ada seorang siswa yang bernama Ibro, misalkan. Ibro, kamu coba selesaikan soal ini, ya, dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Nanti kalau kamu sudah berhasil menyelesaikannya, ibu atau bapak kasih uang, misalkan 2.000, kamu jajan. Otomatis Ibro itu dengan penuh semangat akan menyelesaikan soal tersebut karena ingin uang, bukan ingin mengerjakan yang terbaik, ya. Namun setelah melalui beberapa risetnya dari para ahli atau para pakar, ternyata dengan mengiming-imingi hadiah tersebut itu tidak lebih baik dari yang natural, ya. Ternyata yang mengerjakan natural, yang mengerjakan sesuai dengan motivasi intrinsiknya itu lebih teliti, lebih baik, ya, dibandingkan dengan ya ingin sekedar mendapatkan imbalan tersebut, ya. Jadi yang terpenting adalah motivasi intrinsik yang harus dimunculkan dari siswa. Terima kasih. Ya, langsung ditutup. Ya, demikian tadi jawaban untuk pertanyaan dari kedua penanya. Mudah-mudahan tidak puas ya, Bu Ade. Mudah-mudahan tidak puas, biar nanti bertanya lagi juga ya, Bu Ella juga ya. Langsung ditutup. Ya. Dengan menjawabnya pertanyaan berakhir, maka berakhir pula acara seminar yang dibawakan oleh kedua peserta CPG untuk melaksanakan tugas aksi nyata modul 1.4 program guru penggerak angkatan 7 ini, maka berakhir pula lah. Dan untuk selanjutnya mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh mereka berdua banyak sekali manfaatnya ya, khususnya untuk siapa, khususnya untuk peserta CPG berdua, supaya menjadi hebat lagi dan selesai dengan hasil yang baik. Dan umumnya untuk kita sebagai audiens ya, sebagai audiens seminar ini, mungkin sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan segala kebaikannya mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita tutup seminar ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Hatur nuhun Ibu Bapak nu parantos bikin waktu saya